Ibu. Ada apa, Nak? Apa kau baik-baik saja? Ibu, apakah kau orang jahat? Apakah seperti itu, Ibu? Siapa yang mengatakannya? Apakah anak ibu ini seperti suami ibu? Apa aku tidak bisa menghargai wanita? Apa aku adalah binatang, Ibu? Itukah yang ada di dalam diriku? Tidak, Nak. Anak ibu tidak seperti ayahnya. Sebagai seorang anak, kau memiliki keberanian untuk tidak seperti ayahmu. Kau punya keberanian untuk menegakkan kebenaran. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Harusnya bukan aku yang disalahkan atas kebakaran itu. Jivan yang telah melakukannya. Dia yang menghasutku. Masa kecil dan kenangan itu sudah lama terjadi. Tidak ada perbedaan antara Rajbir dan Raja Kaal lagi. Jiv, tolong jangan ikut campur. Kenapa tidak boleh, Raj? Hah? Kau sudah menghancurkan hidup seorang wanita. Kau telah menyiksa dan juga menyakitinya. Dan tidak ada orang yang berani untuk melawanmu. Tidak, Bu. Aku tidak benar. Apa kau telah menyakiti Rani? Itu tidak benar, Bu. Jika benar, katakan di mana Rani berada sekarang. Dia... Kenapa kau gugup, Raj? Jika kau pria yang jujur, Raj, kau harus bersumpah demi nama ibumu bahwa kau tidak tahu di mana Rani berada. Silakan. Ibu. Raja, katakan yang sebenarnya. Apa kau sudah menyakiti Rani? Katakan yang sebenarnya, Raja. Iya atau tidak? Katakan pada ibu. Kau bukan anakku. Kau adalah anak Kaal. Memalukan sekali. Jangan katakan itu, Ibu. Cukup. Kalau memang kau tidak seperti ayahmu dan kau itu benar-benar anakku, pergi dan bawa anak itu pulang sekarang juga, Raja. Atau jangan pernah kau menemui ibumu lagi. Orang yang tidak bisa menghargai seorang perempuan, dia tidak bisa menjadi putraku. Kau mengerti? Raja, tolong lepaskan aku. Aku ini binatang, benar kan? Karena kau ibuku marah padaku hari ini bahwa aku telah menjadi seperti ayahku. Ya, aku seperti dia. Tapi mengapa semua orang menuduhku? Tapi tidak ada yang tahu mengapa aku menjadi seperti sekarang ini. Aku telah menjadi binatang seperti ini. Semua itu karenamu. Karena kau penyebabnya. Apa yang sudah kulakukan, Raja? Segalanya. Kau tidak tahu apa-apa, Rani. Tapi aku akan mengatakan semuanya padamu hari ini juga. Lalu kau akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Dari apa yang telah terjadi padaku 10 tahun lalu. Saat aku kecil dulu, semua sudah diputuskan. Siapa sebenarnya yang telah menghancurkan hidup seseorang? Raja!
Raja. Raja. Rani Gayatri Singh, kau harus dengar bahwa aku tidak akan pernah menyimpannya semua itu. Seperti yang kau lakukan 10 tahun yang lalu padaku. Sikap diammu telah menghancurkan hidupku sampai sekarang ini. Dalam sekejap mata. Dan aku tidak bisa. Aku tidak bisa melakukan apapun. Aku harus menerima hukumannya. Aku adalah raja. Orang yang tinggal di istana. Harus tinggal di asrama bersama 15 anak kecil lainnya. Akulah raja yang memiliki pengikut yang selalu siap sedia. Mereka orang-orang yang bisa hadir kapan saja aku membutuhkan mereka. Tapi itu semua buruk. Aku tersenyum. Aku menerima hukuman atas kesalahan. Kesalahan yang tidak aku lakukan. Kejahatan yang tidak aku lakukan. Aku menerima hukumannya. Aku pikir akan ada orang yang datang untuk menyelamatkanku dari situasi itu. Tapi tidak. Bahkan nenek sendiri. Nenek tidak bisa menyelamatkanku. Aku bisa saja mengambilmu kembali, tapi aku tidak bisa, Raja. Aku menerima takdirku saat itu. Aku menerima bahwa dulu aku tinggal di neraka. Tapi ada perbedaan antara menerima dan melakukan semuanya. Perbedaan yang sangat jauh. Tanpa izin darimu, aku mengukir sebuah huruf. Huruf di tanganmu dan kau sangat marah kepadaku karenanya. Tapi pengkhianatanmu itu telah terukir di dalam hatiku dan juga jiwa seorang anak yang masih berumur 10 tahun. Anak yang masih sangat muda. Dan dia adalah seorang pecundang. Tulis di tangannya dia pecundang. Aku pikir ibuku akan menyelamatkanku pada hari itu. Tapi tidak ada orang yang menyelamatkanku, Rani. Kau tahu? Aku bisa saja terhindar dari semua itu. Apa kau sudah bilang pada semua orang bahwa hari itu aku tidak memukul Chief? Kau tidak memberitahu orang saat itu, kan? Kau tidak mengatakannya. Raja, kau seharusnya meminta pertolongan. Mengapa kau tidak bilang kepadanya? Kenapa kau tidak katakan? Aku sudah melakukannya. Aku sudah bilang mereka mengejekku, Pak. Aku ingin tahu nama mereka. Kepala sekolah telah menghukum mereka. Setelah aku melakukannya, semuanya menjadi jauh lebih buruk lagi. Semua makin buruk. Waktu itu, aku tanpa sengaja merobek baju yang kau kenakan ini. Dan kau bilang aku adalah binatang. Kau bilang aku tidak bisa menghargai seorang wanita sama sekali. Kau tidak tahu bagaimana rasanya. Dihina, dipermalukan. Buka bajunya.
Malam itu, tidak ada orang yang menolongku. Tidak ada yang membantuku. Sepanjang malam aku tidur di sana. Dengan tanpa memakai baju. Aku kedinginan, tapi aku harus istirahat. Keesokan harinya, orang-orang datang mencariku. Beruntung aku ditemukan. Raja, kau di sini. Kau menanggung begitu banyak beban, Raja. Kenapa kau tidak bilang pada keluargamu? Ada perbedaan di dalam keluargaku, Rani. Mungkin nenekmu bisa mati karena dirimu. Tapi aku putra Raja Kaal. Raja Kaal hanya mencintai dirinya sendiri dan juga keagungannya. Tidak ada yang dia cintai yang lainnya. Dia tidak ada waktu untuk menyayangi putranya sama sekali. Aku tidak lebih dari seekor serangga bagi dirinya. Aku tidak mengetahui itu, Raja. Kau telah menanggung beban begitu berat. Maafkan aku, Raja. Apa gunanya kau meminta maaf? Ha? Mereka bukan hanya merobek baju yang kupakai waktu itu. Mereka juga merebut rasa bersalahku. Dan juga masa kecilku yang bahagia. Apa rasa maafmu bisa mengembalikan masa kecilku waktu itu? Apa itu bisa menyembuhkan luka yang kudapat? Raja! Seandainya kau tidak menjaga ibu pada hari itu, maka aku tidak akan pernah menjadi seperti sekarang ini, kau tahu? Baik waktu maupun keadaan mengubah manusia menjadi seperti binatang. Tapi aku berubah menjadi binatang karena dirimu, Rani. Mudah memang hidup untuk membenci orang lain. Tapi aku hidup membenci kebencian. Untuk diriku, untuk diri yang kualami sendiri. Aku mengalami itu semua karenamu. Ini adalah kesalahanmu, Rani. Aku penasaran apa yang sedang Raja lakukan. Aku harus mencoba masuk sana. Apa yang terjadi padaku? Minum obat ini, maka kau akan tertidur. Raja tentu akan minum ini. Kau. Raj!
Rani! Rani, aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Tapi kau melakukan hal yang benar. Aku datang untuk menjemputmu. Ayo ikut denganku. Rani. Rani, jangan buang-buang waktu. Rani, percayalah padaku. Karenamu, ibuku hari ini berkata padaku bahwa aku telah menjadi seperti ayahku. Katakan pada mereka, aku tidak memukul Jivan. Aku tidak memukulnya. Aku tersenyum dan menerima hukuman jika memang aku bersalah. Tapi aku tidak dihukum atas kejahatan yang bukan aku lakukan. Aku telah berubah menjadi binatang. Semua itu karenamu, karena dirimu. Tapi pengkhianatanmu terukir di hati. Dan juga di jiwa seorang anak berumur 10 tahun, Rani. Bahwa aku adalah seorang pecundang. Rani? Kemarilah, Rani. Rani, ayo kita pergi sekarang. Ayo kita pergi sebelum Raj datang. Ayo. Tidak, Jeeves. Aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa. Rani, kau kenapa? Kenapa kau ingin tetap di sana? Demi Raja, aku menaruh obat penenang di dalam minumannya dan dia ada di sini karena aku. Rani, lupakan dia. Ayo kita pergi. Aku tidak bisa mengulang kesalahan yang aku perbuat 10 tahun yang lalu. Aku tidak bisa mengkhianati Raja lagi. Tidak. Raja. Rani! Rani! Raja! Raja! Di mana Raja? Raja! Rani, dengarkan aku. Raja! Rani! Rani, kenapa kau terus memanggil nama Raja? Hewan liar harus dihindari. Bukan malah dipanggil, Rani. Dia ingin mencoba untuk membunuhmu. Dan kau mau menyelamatkannya. Dengarkan aku baik-baik. Kau pasti akan menyesal berteman dengan musuh. Lupakan dia dan ikutlah bersamaku. Ayo. Tidak. Aku tidak bisa meninggalkan Raja. Dia adalah rajaku. Raja membutuhkanku dan aku membutuhkannya. Aku tidak bisa hidup tanpa rajaku. Aku tidak bisa. Kenapa kau tidak bisa, Rani? Karena aku mencintainya. Aku mencintai dia. Iya, Jeeves. Aku mencintai Raja. Sangat mencintainya. Rani, ketika kau melihat Raja yang sebenarnya, rasa cintamu akan berubah menjadi kebencian.
rajaku membutuhkanku, aku akan kembali kepadanya. Aku akan pergi menemuinya. Maafkan aku, Chief. Rani! Kau ingin aku pergi ke istana, kan? Aku akan menjemputmu, Rani. Raja! Raja, kenapa denganmu? Raja! Raja, buka pintunya! Raja! Raja, buka pintunya! Yang mulia kau! Ibu Suri! Raja! Yang mulia! Yang mulia! Pelayan, Iya, Nyonya. di mana Raja Kaal dan Ibu Suri? Baru saja mereka pergi, Nyonya. Hanya Bindu yang bisa bicara dengannya. Dan Lavi? Dia akan kembali dari tempat temannya besok pagi. Baiklah. Aku harus melakukan sesuatu. Raja! Raja! Dia tidak ada di kamar. Dia pergi kemana? Raja! Ingatanmu telah membakar hatiku. Hari ini aku akan membakar ingatanmu, Rani. Aku akan membuat kau melupakan semua kebaikan itu. Tidak, Raja! Raja! Apa yang kau lakukan? Kau sudah terlambat, Rani. Kau terlambat. Raja, aku mohon padamu, maafkan aku. Aku telah membuat kesalahan, Raja. Maafkan aku. Raja, keluarlah! Kegilaan apa ini? Raja, kenapa kau melakukan ini? Apa kau ingin terbakar? Baiklah, aku akan ikut terbakar denganmu. Aku pernah suatu kali meninggalkanmu, sekarang tidak lagi. Aku juga tidak akan memohon kepadamu. Berikan tanganmu, Raja. Tanganmu. Dengarkan Rani, anakku. Keluarlah, Raja. Berikan tanganmu. Berikan tanganmu, Raja. Rani! Tidak, Jeep. Biarkan Tidak, aku. Rani. Tidak, Jeep. Dia Biarkan. tidak akan terbakar. Biarkan aku Rani. terbakar bersamanya. Apa kau sudah gila, Rani? Aku bilang menjauh. Lepaskan aku, Biarkan, Rani. Jeep. Kau akan terbakar nanti. Lupakan dia. Raja! Jeep, Rani. tidak. Raja, ibu memintamu. Keluarlah sekarang. Aku akan keluar jika dia pergi. Pergi dari hadapanku untuk selama-lamanya. Kau dengar itu, Rani?
Cobalah untuk mengerti, kau membutuhkanku, Raja. Pergilah kau dari hadapanku. Jika kau berani mendekat, aku akan menembus api ini untukmu. Kau sudah dengar apa yang dia katakan tadi? Aku bilang padamu, dia itu berpura-pura, Rani. Pergilah Rani sekarang. Pergilah sekarang juga. Ayo Rani, kita pergi. Rani, ku mohon pergilah atau bencana akan menimpanya. Bawa Rani pergi, Jivan. Cepatlah, Jivan. Tidak, Jivan. Rani, ayo kita pergi. Rani, ayo pergi. Raja! Rani, cepatlah kau pergi. Pelayan, apa kalian mendengarkanku? Ambil air seember dan siram apinya. Cepat! Luka yang cenderung tidak tepat waktu pasti akan mematikan. Sampai kapan kau akan berlari? Dan seberapa jauh? Seberapa sering kau mencoba? Itu tidak akan lari dari dirimu, Raja. Kau tidak akan bisa lari dari kenyataan bahwa Rani rela mati karenamu hari ini. Takdir memang memisahkan kalian di masa lalu. Tapi hari ini, Rani rela untuk memperjuangkan takdir. Tapi kau malah mengusirnya. Dan itu bukan takdir. Aku tidak mau membicarakan masalah ini, Ibu. Ibu akan terus membicarakan ini. Ibu punya hak atas dirimu, Raja. Ibu tidak ingin menghancurkan hidupmu seperti ini. Kau itu sudah dewasa. Apa kau lebih bijaksana dari ibumu? Jika kau ingin mati, kau seharusnya loncat ke api itu. Mengapa kau mati dengan cara kematian yang lambat? Api ini tidak akan ada apa-apanya dibanding dengan api yang telah membakar dalam dirimu. Apa yang telah Ibu katakan? Ibu mengatakan apa yang Ibu lihat, Raja. Kau terlihat hidup hanya ketika ada Rani. Rani itu adalah luka. Dan juga obat bagi dirimu. Kau berpikir kau membenci Rani, nak. Tapi sayang, kau tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh permainan cinta. Terkadang cinta menyamar sebagai kasih sayang atau kebencian. Seperti yang dilakukannya untukmu. Itu kebenarannya, nak. Bahwa kau jatuh cinta pada Rani. Itu tidak benar, Ibu. Apa Ibu sudah tidak waras? Jika itu yang memang kau rasakan, berjanjilah pada Ibu dan katakan, Rani tidak ada artinya bagimu. Kau tidak mencintai Rani. Katakan, Raja. Ya, aku mencintai dia, Ibu. Aku mencintai Rani. Bukan hanya sejak sekarang. Aku mencintai dia. Sejak aku masih berumur 10 tahun, Ibu. Rani, ambillah ini. Terima kasih, Chief. Aku sangat beruntung punya teman seperti dirimu. Ketika kau berpikir bahwa aku sedang dalam bahaya, kau menemukanku di dalam hutan. Tapi sekarang aku tidak dalam bahaya. Jeff, tolong jangan bertengkar dengan Raja ya. Demi aku,
Aku akan pergi. Aku mencintai dia, Ibu. Aku sangat mencintainya. Benar-benar mencintainya. Ada apa, Rani? Dia tidak mencintaiku, Nenek. Semuanya telah berakhir. Sudah berakhir. Apa yang sudah kau katakan? Ketika kalian berdua saling mencintai, mengapa kau merusak semuanya, Raja? Karena dia tidak tahu rasa sakitku, Ibu. Dia tidak tahu lukaku. Dan dia pergi meninggalkanku waktu itu. Hanya demi Jeeves saja. Dengar, sayang. Jika dia memang ingin pergi, dia tidak akan pernah kembali. Sangat mudah untuk menyembunyikan sesuatu di dalam hidup. Tapi cinta benar-benar sulit untuk disembunyikan. Mengapa kau sembunyikan cintamu darinya? Katakan perasaanmu padanya, Raja. Aku telah mengatakan perasaanku kepadanya. Tapi kata-kataku hanya didengar di telinganya. Bukan hatinya. Aku penasaran, Nek. Apa yang telah menghentikan dia untuk mendekatiku? Ya, aku menghentikan diriku darinya, Ibu. Tapi kenapa? Itu karena dia tidak bersalah, Ibu. Dan aku adalah binatang. Aku adalah aib, Ibu. Aku hanya aib. Selama bertahun-tahun, aku dipenuhi dengan kemarahan yang sangat besar. Dan kebencian itu, Ibu. Aku takut mendekati Rani selama ini. Dulu, cintaku gagal karena kemarahan yang kumiliki padanya. Aku telah banyak melukai Rani. Aku mengecewakannya. Dan sekarang tidak lagi. Aku hanyalah bayangan hitam. Dan bayangan harus menjauh dari cahaya pagi yang datang. Rani, kau harus berani untuk memperjuangkan cintamu. Jika kau takut terluka, kenapa kau jatuh cinta? Cinta menyebabkan banyak luka, dan itu akan terjadi. Tapi semua itu terserah padamu. Apa kau mau menjauh dari luka itu, atau kau mau menghadapinya? Apa kau akan meninggalkan Raja? Atau kau tetap berada di sampingnya? Kau tahu ketika orang tuamu menikah, ayahmu tidak mencintai ibumu. Tapi dengan kesabaran hati ibumu, cinta dan kesetiaan membuat semuanya menjadi mungkin. Hanya orang yang beruntung yang bisa mengalaminya. Iya, Nenek. Nenek benar. Cinta datang kepada orang-orang yang beruntung. Jika takdir membawa cinta kepadaku, aku tidak akan menolaknya. Aku tidak akan pernah meninggalkan Raja. Tidak akan pernah. Bagaimana tanganmu? Syukurlah kau datang kemari. Aku baru ingin mengirimkan orang ke tempatmu.
Ini kontrak yang harus kau tanda tangani sekarang. Aku menandatangani formulir kebebasanmu. Kau bebas keluar dari pekerjaan ini, Rani. Dan ini adalah gajimu selama kau bekerja di sini bersamaku. Dan ini juga untuk rumah nenekmu. Mulai sekarang rumah itu menjadi milikmu. Dan juga aku mencari pekerjaan untukmu di tempat lain. Semoga kau nyaman di sana. Ini surat rekomendasi untukmu di sana. Aku doakan yang terbaik. Kau boleh pergi sekarang. Kau memecatku dari pekerjaan ini? Atau dari hidupmu? Untuk memecat orang dari kehidupanku, mereka harus pernah menjadi bagian dari hidupku. Tapi kau tidak pernah menjadi bagian dari hidupku, Rani. Jika aku tidak pernah menjadi bagian dari hidupmu, Raja, lalu apa yang aku lihat di matamu kemarin? Itu apa, Raja? Kau yang melihatnya. Jadi mana aku tahu? Aku juga tidak peduli. Raja. Kenapa kau melakukan ini kepadaku? Kita berdua menjalani hubungan yang bahkan satu di antaranya adalah kebencian. Jangan putuskan hubungan ini. Aku bisa hidup sebagai musuhmu. Aku juga bisa hidup dengan kemarahanmu, Raja. Tapi tidak denganmu. Tolong jangan lakukan ini. Hukum aku sesuka dirimu. Aku tidak akan protes. Aku bersumpah atas nama nenekku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena aku sangat mencintaimu, Raja. Cukup! Kenapa kau tidak mengerti juga, Rani? Aku hanya ingin kau pergi dari kehidupanku selama-lamanya, itu saja. Ya benar, aku memang marah. Aku pikir aku akan tenang dengan menyakiti dirimu. Tapi ternyata tidak. Persahabatan dan juga permusuhanmu tidak pernah membantuku. Cepatlah pergi, Rani. Aku hanya ingin pergi darimu. Menjauh dariku untuk selama-lamanya. Tataplah mataku dan katakan sekali lagi. Jangan jebak aku, Rani. Jangan. Aku tidak tahu, Raja. Mengapa kau ingin aku pergi darimu? Yang aku tahu adalah aku akan hapus setiap alasan yang membuat kita menjauh. Kau akan menerimaku. Dan ingat baik-baik akan cinta ini, Raja. Ingat baik-baik. Kau adalah raja dan aku adalah ratu. Ratu bisa kalah, tapi dia tidak akan pernah menyerah. Tunggu.
Silakan pergi.